Selamat datang di dunia data yang menarik. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana data-data yang kita gunakan sehari-hari diatur dengan rapi? Yuk ikuti petualang kami. Seorang detektif data saat ini mengungkap rahasia struktur hierarki dalam database. Bayangkan struktur hierarki seperti sebuah pohon keluarga. Setiap orang memiliki orang tua dan orang tua memiliki orang tua lagi. Nah, di dalam database apa Ananda semua? Hubungan ini disebut sebagai parent-child relationship. Kalian akan temukan jawabannya di materi bab 1 tentang struktur hierarki basis data. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama tentang definisi basis data, yang kedua komponen sistem basis data, yang ketiga manfaat basis data, yang keempat operasi-operasi dasar manajemen basis data, yang kelima definisi struktur atau arsitektur hierarki basis data, yang keenam model basis data, yang ketujuh arsitektur sistem basis data, yang kedelapan tentang perancangan basis data secara konseptual, yang kesembilan perancangan basis data secara fisik, dan yang ke-10 tentang penerapan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Definisi basis data. Data dapat diartikan sebuah fakta mengenai suatu objek, seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Sedangkan basis adalah tempat berkumpul atau markas atau gudang, yaitu tempat berkumpulnya sebuah data. Jadi, basis data dapat disimpulkan sebagai kumpulan file yang saling berelasi atau berkaitan, bisa juga dibilang berhubungan. Sistem yang mengatur basis data disebut DBMS atau Database Management System. DBMS berisi basis data dan set program pengelola basis data, seperti mengurangi data, menambahkan data, mengedit data, dan lain sebagainya. Komponen sistem basis data. Dalam basis data terdapat beberapa hal penting, yaitu yang pertama perangkat keras untuk menyimpan basis data, yang kedua sistem operasi untuk menjalankan basis data, yang ketiga basis data itu sendiri, yang keempat program aplikasi, bisa Visual Basic, dan yang lain-lain, yang kelima ada DBMS, yang keenam ada administrator, yang ketujuh ada pengguna atau user. Manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, kita bisa dengan mudah menyimpan, mengubah, menghapus, serta menampilkan kembali data-data yang telah kita simpan sebelumnya. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kemungkinan adanya kelebihan beban data bisa dikurangi. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy dengan menerapkan sejumlah aturan atau constraint pada field atau kategori di tabel. Sekarang mari kita ikuti healing kami saat menjelajahi fase F. Di sini kita akan melihat bagaimana struktur hierarki diterapkan dalam sebuah basis data atau database. Dengan memahami struktur hierarki, kita dapat mengelola data dengan lebih efektif. Gen Z, tentunya kita sebagai detektif data. Penerapan struktur hierarki dapat dilihat dalam penyelidikan kasus kriminal, di mana informasi harus diorganisir secara sistematis. Misalnya nih Gen Z, data tentang tersangka, saksi, dan bukti dapat kita atur dalam hierarki berdasarkan hubungan mereka dengan kasus yang ada. Dengan kata lain ini, detektif dapat dengan mudah menelusuri dan mengaitkan informasi yang relevan, mempercepat proses penyelidikan dan pengambilan keputusan. Untuk melengkapi petualang kita hari ini, bagaimana Gen Z? Jawab pertanyaan dulu ya di kolom komentar.